Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimah, jamaah pengajian Masjid Jami Al-Ikhlas yang senantiasa mendapatkan rahmat dan juga taufik dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, yang pertama dan utama tentunya wajib kita bersyukur kepada Allah dalam berbagai bentuk ketaatan sebagai bentuk wujud terima kasih kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini jamaah Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dan memenuhi atau mensyiarkan salah satu rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Kita berharap kehadiran kita di sini menjadi penyejuk, menjadi penenang bagi hati kita semua, karena tujuan kita tentunya untuk beribadah kepada Allah. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di masjid yang kita cintai ini melangkahkan kakinya keluar dari rumah itu ingin ibadah, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang meluruskan niatnya ketika dia keluar dari rumah, meluruskan niatnya hanya untuk Allah, dia hijrah istilahnya jamaah. Istilahnya dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan balasan yang besar dari Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajidu fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan kelapangan dan juga keluasan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajir. Muhajir ini orang yang hijrah jamaah, yang sedang berjuang menuju jalannya Allah wa rasulih, dan juga jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yudrikhul mautu, kemudian kematian menjumpainya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya telah tetap di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya dalam proses belajar ilmu agama ini adalah hijrah di jalan Allah jamaah. Menuntut ilmu agama
Ini merupakan kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita meninggal dunia ketika proses menuntut ilmu agama, sederhananya lagi duduk dengerin kajian, kemudian tiba-tiba Allah cabut nyawa kita, jemaah. Kita berharap kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita mati dalam keadaan yang baik. Kita mati dalam keadaan berharap Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mau menerima amal ibadah yang telah kita lakukan. Kita sadar kok jamaah, ibadah yang kita kerjakan mungkin jauh ya, sangat jauh dari ibadah yang dilakukan oleh para ulama. Baik itu dari segi kualitas, dari segi kekhusyuan, dari segi jumlahnya, ini jauh dari kelasnya para ulama. Namun kita hanya bisa berharap semoga ibadah yang ini, ibadah yang bisa kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian dimulakan oleh Allah, jamaah kajian, oleh karena itu kita juga bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Kata Allah, katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Pujian seperti ini jamaah tidak hanya kita jadikan cerita untuk anak-anak kita bahwasannya ada seorang nabi yang bernama Muhammad yang beliau adalah nabi terakhir, kemudian kita jadikan dongeng bagi anak-anak kita sebelum tidur atau bagi cucu-cucu kita, atau hanya sebagai formalitas kalau nabi kita ini ya nabi yang namanya Muhammad, tanpa berusaha mengikuti, tanpa berusaha mencontoh apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, berharap umat ini mau mengikuti apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kajian kita sore hari ini adalah tentang hadis. Kalau ditinjau dari sumber hukum agama Islam, hadis dan Al-Quran merupakan rujukan yang utama dalam kembali mencari hukum dan pedoman bagi kaum muslimin. Al-Quran itu juga Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam menjelaskan hukum-hukum Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis. Apa itu hadis jamaah? Atau sunnah bahasa kita ya, sunnah. Sunnah itu tidak hanya pengertian kalau dilakukan mendapatkan pahala dan kalau ditinggalkan tidak berdosa. Karena kalau keyakinan kita selama ini sunnah itu ditinggalkan tidak berdosa, banyak sekali sunnah-sunnah Nabi yang itu hukumnya wajib jemaah dilakukan. Jadi secara umum sunnah itu adalah thariqah, atau hadis itu adalah thariqah, adalah jalan. Yang dimaksud dengan hadis atau sunnah adalah kullu ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au wasfin. Adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, baik berupa tindakan, baik berupa takrir, persetujuan, dan juga sifat dari Nabi SAW. Ini semua adalah hadis dan bisa kita jadikan dalil pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi dikatakan pengertian hadis adalah segala yang disandarkan dalam bentuk ucapan. Banyak sekali ya jamaah ya ucapan-ucapan beliau yang sampai ke kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Contohnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, kalau tidak bisa lebih baik dia diam. Ini ucapan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hadis, itu adalah sunnah jamaah. Pertanyaan kita, kalau selama ini yang meyakini sunnah itu tidak dikerjakan,
tidak berdosa, berarti jamaah kalau kita ngomong kotor berdosa atau tidak? Tidak berdosakah kita berbicara yang jelek? Nah, jadi sunnah itu tidak hanya yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian perbuatan, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Misalkan perbuatan beliau bahwasannya beliau itu sangat suka mendahului bagian yang kanan dalam setiap perbuatannya yang baik. Ini contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang harus kita tiru. Yang hendaknya kita tiru. Kemudian takrir. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan suatu peristiwa jamaah. Ada suatu kejadian terjadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi diam atau membenarkan, maka berarti perbuatan tersebut adalah dalil juga bukti boleh bagi kita melakukannya. Dan yang terakhir adalah al-was atau sifat-sifat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat beliau, baik itu sifat yang berkaitan dengan fisik, bahwasannya beliau dikatakan, digambarkan memiliki badan yang tegap. Kemudian kalau berjalan beliau tidak suka menoleh ke kanan, tidak suka menoleh ke kiri. Kalau beliau harus menoleh maka beliau membalik badan seluruhnya ke belakang. Ini menunjukkan apa? Bagaimana sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sangat luas cangkupan yang berkaitan dengan sunnah, berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah untuk kajian kita hadis-hadis tersebut lebih kita pilih yang berkaitan dengan adabul islamiyah, berkaitan dengan adab-adab islami seorang muslim. Di masjid kita ini jamaah ada kajian tentang akidah, sudah ada kajian tentang tafsir, kemudian sudah ada kajian tentang fikih. Alhamdulillah, itu semua tentunya sumbernya dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk melengkapi yang lain, maka hadis kita pilih lebih ke dalam masalah adab, dalam permasalahan adab, yang kita harap semoga kita mampu mencontoh adabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adabnya sangat sederhana jamaah, mulai dari kebiasaan sehari-hari kita, adab ketika bangun tidur, adab ketika berangkat menuju masjid, adab ketika berada di masjid, adab muamalah dan adab-adab yang lain. Maka kita belajar dari yang sederhana, menghidupkan dan mengamalkan adab-adab atau sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan kita berharap mendapatkan kecintaan Allah karena kita berusaha mengikuti adab beliau. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, buku ini adalah buku yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Beliau ini ulama Mesir. Beliau menulis buku Adabul Islamiyah, adab-adab Islami. Ya, jadi ini sangat dasar dan cocok bagi kita semua untuk dipelajari. Kalau ingin lebih lengkap, lebih detail, banyak sekali kitabnya jamaah. Namun ini salah satu kitab yang direkomendasikan bagi kita semua. Baik, kita mulai jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang pertama dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah adabul istiqad, adab ketika bangun tidur. Nah, bagaimana? Apa saja yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur? Apakah beliau langsung makan sebagaimana yang kita lakukan? Apakah beliau langsung mencari air putih jamaah sebagaimana yang kita kerjakan? Baik, kita langsung membaca ya. Adabul istiqad, adab bangun tidur atau ketika bangun tidur. Yang pertama adalah zikrullahi indal istiqad, berzikir kepada Allah ketika bangun tidur. Jadi yang pertama kali dilakukan oleh kita, baik muslim laki-laki dan seorang muslimah, baca doa ketika bangun tidur. Rawal Bukhari
rahimallahu taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala. Siapa Imam Bukhari? Huwa amirul mu'minin fi hadis sayyidil mursalin. Beliau adalah pemimpin atau ulamanya para muhaddis dan sangat familiar bagi kaum muslimin. Kalau suatu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala, berarti ini kelas 1 untuk diterima bagi kaum muslimin. Imam Bukhari. Ada suatu cerita tentang beliau, jamaah. Tufiya abuhu wa huwa saghirun fanasha'a fi hijri walidati summa umiya. Al-Imam Bukhari rahimallahu taala ketika kecil ayahnya meninggal dunia. Berarti beliau sempat merasakan yang namanya al-yutmu atau keyatiman, jamaah. Sehingga beliau diasuh oleh ibunya, summa umiya, dan beliau sempat mengalami yang namanya kebutaan Imam Bukhari ketika kecil. Jadi matanya tidak mampu melihat. Waqad ajizal atibba'u an mu'alajatih, dan para tabib pada waktu itu telah berusaha dan tidak mampu untuk mengembalikan matanya Imam Bukhari rahimallahu taala. Fara'at fil manami Ibrahim al-Khalil alaihi salam qailan laha qad raddallahu ala ibnika basarah bi kasrati du'aikalah. Kemudian di dalam penjelasan itu, jamaah, ibunya ini pernah bermimpi suatu malam, bermimpi bertemu Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam mimpinya itu Nabi Ibrahim mengatakan qad raddallahu ala ibnika basarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan penglihatan anakmu. Disebabkan apa? Bikasrati du'a ikalah, disebabkan doamu yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asbaha wa qad raddallahu ala basarih. Maka ketika datang waktu pagi, ternyata ibunya mendapatkan Imam Bukhari sudah mampu untuk melihat kembali. Kata para ulama, di sini menunjukkan apa, jamaah? Menunjukkan kekuatan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya keadaan itu tidak mungkin berubah, namun dikarenakan kita banyak berdoa kepada Allah, keadaan itu bisa langsung diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Imam Bukhari rahimahullah taala. Ibunya senantiasa berdoa agar Allah mengembalikan matanya Imam Bukhari dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan keadaan kita saat ini, jemaah. Keadaan kita saat ini, kita lihat semakin banyak ternyata yang terkena penyakit ini. Dan semakin meluas ternyata penyebaran penyakit ini. Namun tidak ada yang tidak mungkin, jamaah. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu doa kita ini segera diijabah oleh Allah. Doa kita ini segera apa? Terangkat ke langit dan Allah segera mengembalikan keadaan ini. Allah kembalikan lagi keadaan ini kembali keadaan semula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberhentikan banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh, yang itu banjir terbesar yang ada di dunia ini, Allah hentikan air tersebut. Ya, ini menunjukkan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Bukhari, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang Al-Imam Bukhari, tidaklah beliau meletakkan suatu hadis di dalam kitab Sahih Bukhari kecuali beliau salat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Al-Imam Bukhari. Sehingga apa berkah jamaah hadis yang beliau tulis di dalam kitabnya Sahih Bukhari. Satu hadis yang akan beliau tulis atau beliau kumpulkan, beliau salat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Sehingga lihat sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, insyaallah karya Sahih Bukhari ini terkenal, bahkan dijadikan rujukan utama dalam mengambil suatu hadis. Bahkan orang-orang awam yang tidak belajar hadis pun cuman lihat ujungnya aja, jamaah, HR Bukhari, oh langsung diterima ini hadisnya. Kenapa? Ya ini salah satu keberkahan yang dilakukan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ya, karena hadisnya menunjukkan derajat yang paling tinggi untuk diterima. Baik, itu sedikit tentang Imam Bukhari. Kemudian an Huzaifah radhiyallahu anhu, dari Huzaifah. Siapa Huzaifah? Huzaifah ibn al-Yaman bin Jabir al-Abbasi aslama
radhiyallahu anhu huwa wa abuhu. Hudzaifah ibnul Yaman adalah salah seorang sahabat yang mulia yang dia memeluk agama Islam bersama ayahnya. Wa arada syuhuda badrin fasadahumal musyrikun. Ketika dia dan ayahnya ingin ikut peperangan Badar, namun terhalangi oleh orang-orang musyrik. Wa syahida ghazwata Uhudin, namun dia mampu mengikuti peperangan Uhud. Para sahabat dulu jamaah, kalau ada pengumuman akan melakukan jihad, mereka bersegera berharap bisa mengikuti jihad. Yang mereka harapkan bukan kembali dalam keadaan selamat. Yang mereka harapkan mereka gugur di medan jihad, karena keimanan sudah masuk ke dalam mereka. Dan tidak akan ada yang lari dari medan jihad kecuali orang-orang munafik pada waktu itu jamaah. Meskipun saat ini, kondisi saat ini, setiap kita ini mungkin kita katakan belum wajib untuk jihad jamaah. Wajib maksudnya mengangkat senjata ya jamaah ya. Ya kita berharap semoga nikmat aman ini terus ada kita dapatkan. Jangan sampai gaduh, jangan sampai terjadinya konflik. Tapi kalau seandainya di suatu tempat terjadi dan pemimpin menunjuk setiap orang untuk melakukan jihad, maka dia wajib untuk ikut berjihad. Seperti Hudzaifah ibnul Yaman. Faqatalal muslimuna abahu. Ternyata jamaah terjadi kesalahpahaman. Kaum muslimin ternyata justru membunuh ayahnya Hudzaifah. Padahal ayahnya ini telah memeluk Islam. Terjadi kesalahpahaman. Kaum muslimin tidak tahu kalau itu bagian dari kaum muslimin. Terbunuhlah ayahnya Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau juga terkenal dengan sahibus sir, terkenal dengan orang yang menjaga rahasia. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam assara ilaihi bi asma'il munafikin. Karena Hudzaifah ibnul Yaman pernah dibisiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nama-nama orang munafik di tengah-tengah kaum muslimin. Dan Nabi sengaja tidak memberitahunya kepada kaum muslimin yang lain, hanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, khawatir tidak terjadi keributan. Bahkan ada yang pernah bertanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau tidak membunuh orang-orang munafik? Ya. Maka Nabi mengatakan berharap, Nabi khawatir kalau sampai ada pernyataan bahwasannya dia telah membunuh sahabat-sahabatnya, maka beliau tidak mau waktu itu memerangi orang-orang munafik. Padahal musuh yang paling berat itu adalah musuh di dalam selimut ini jamaah. Orang-orang munafik ini nih, penampilannya sama seperti kita, sholatnya sama seperti kita, sama-sama ke masjid, ternyata apa? Hatinya ini bertentangan dengan kita. Ini orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini yang berbahaya sebenarnya. Kalau orang-orang kafir terang-terangan di depan kita, ya, berperang melawan kita, tapi orang munafik tidak jamaah. Dan ini dirahasiakan kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Kemudian dari Hudzaifah ibnul Yaman, qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu minal laili wada'a yadahu tahta khaddihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur di waktu malam, wada'a yadahu tahta khaddihi, maka beliau akan meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipinya. Summa yaqulu, kemudian beliau akan mengatakan, Allahumma bismika amutu wa ahya. Wa iza staiqadha qala alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dari hadis ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu adab beliau ketika tidur adalah beliau berbaring ke sisi kanan. Berbaring ke sisi kanan dan beliau meletakkan telapak tangan kanan di pipinya. Ini salah satu apa? Adab yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jamaah mungkin pernah ngelihat ya, kita pernah ngelihat ada orang yang tidur dia ke sisi kanan sembari dia berbaring di telapak tangan kanannya ini. Ternyata ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dianjurkan kalau ingin tidur kita di sisi kanan kita, di bagian pinggang sebelah kanan ketika tidur. Ini salah satu adab ketika tidur. Kemudian sembari beliau berdoa, doa mau tidur jamaah. Apa doanya? Ini bunyinya jamaah.
bismika, ya, atau Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan hidup, dan dengan namamu aku hidup. Kenapa jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita mengatakan sebelum tidur amutu, aku mati? Qudimal mautu li'anna an-nauma akhuhu wa hadza waqtun naum. Karena tidur itu adalah saudaranya kematian. Siapa yang bisa menjamin besok kita bisa bangun kembali? Karena banyak kita dapatkan jamaah, atau bahkan kita lihat langsung, kita dengar langsung, yang dia tidur kemudian tidak bangun lagi, langsung Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya atau meninggal dunia. Menunjukkan bahwasannya an-naumu akhul mauti. Tidur itu saudara kematian. Jadi sebenarnya setiap kita tidur ini kita apa? Kita sedang merasakan yang namanya kematian tadi. Namun bedanya besoknya mungkin seseorang dikembalikan lagi ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ditahan oleh Allah ruhnya sehingga dia meninggal dunia. Maka alangkah baiknya sebelum kita tidur kita sudah zikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kalau memang malam itu malam terakhir kita, malam terakhir kita untuk berzikir, malam terakhir kita untuk hidup, kita sudah mengucapkan Allahumma bismika, ya Allah dengan namamu. Amutu wa ahya, ay anamu wa astaikidu bi dzikrismika ahya ma hayyaita wa alaihi hamud. Dan juga dengan namamu juga aku hidup, ya, dihidupkan kembali. Qala, kemudian alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian ketika beliau bangun, beliau membaca doa alhamdulillah, segala puji, syukron lillah linaili hadhihi ni'mah wa zawalu dzalikal ma'ni. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat untuk hidup kembali. Ternyata ruh kita ini masih diizinkan untuk pulang kepada jasad kita jamaah. Maka gunakan kesempatan itu untuk menambah kebaikan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khairukum man atala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang usianya dan semakin bagus amal ibadahnya. Ini adalah orang yang terbaik. Jadi jamaah, kalau seandainya besok Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidup dan kita masih bertemu besok jamaah, maka gunakan besok untuk menambah kembali tabungan amal ibadah kita. Justru jangan digunakan untuk menambah kemaksiatan atau dosa yang kita lakukan. Namun kalau seandainya besok kita nggak berjumpa lagi jamaah, seandainya nanti malam itu malam terakhir kita berharap kita nanti berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bangun tidur kita memuji Allah, Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, yang telah memberikan kita kehidupan, kekuatan setelah kita diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan dibangkitkan kembali. Ilaihi al-ba'tsu yaumal qiyamah wal ihya'u ba'dal ilmatah. Bahwasannya kelak kita akan kembali dibangkitkan. Orang-orang yang meninggal di dalam kuburan mereka semuanya akan dibangkitkan kembali Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir yang hidup di muka bumi ini, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Jalla wa Ala. Semuanya jemaah akan dibangkitkan dan mereka harus bersiap-siap bertanggung jawab di hadapan Allah. Bayangkan jemaah kalau seandainya pada hari itu bekal kita sedikit dan juga kita tidak mampu bertanggung jawab dari usia yang sudah kita habiskan selama ini, apa yang harus kita lakukan jemaah? Kita mau lari kemana jemaah? Orang tua kita yang dulu-dulu setelah meninggal dunia tidak akan mampu membantu kita. Saudara-saudara kita yang hidup bersama kita saat ini atau yang sudah meninggal dunia tidak akan mampu membantu kita jemaah. Kita mau lari kemana jemaah? Kita akan lari kemana ketika Allah bertanya nanti tentang usia kita dihabiskan untuk apa?
Harta yang kita belanjakan, kita dapatkan dari mana? Ini mau kita jawab bagaimana jamaah? Dan ini adalah tanggung jawab kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan keadaan kita pada waktu itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah hisab kita. Banyak berdoa, Allahumma hasibni hisabai yasira. Allahumma hasibni hisabai yasira. Artinya, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yanbaghi an yakunal 'abdu inda naumihi dzakiran lillahi ta'ala mutahayyi'an lil mauti li'annahu khatamatu umrihi wa amalihi. Hendaklah seorang hamba ketika mau tidur dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan dirinya untuk mendatangi kematian. Karena dengan tidur Allah Subhanahu wa taala menutup semua urusan dan juga perbuatannya. Wa inda tanabbuhi hamidan lillah wa syakiran ala fadlih. Dan ketika bangun dia memuji Allah. Wa tazakkaru bil yaqadhah ba'da naumi al ba'tsu ba'dal maut. Dan bayangkan ketika kita bangun tidur seolah-olah ini adalah waktu ketika nanti kita dibangkitkan dari kubur kita. Nah, seperti itulah jamaah. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, yanbaghi lil 'abdi an ya'lam anna marja'al khalqi kullahu ila maulah. Hendaklah setiap hamba meyakini bahwasannya seluruh perkara akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kembali kepada Allah. Kemudian faedah selanjutnya, takriru mabda'il ba'si ba'dal mauti. Dalil pembenaran adanya hari kebangkitan setelah kematian. Karena sekarang ada beberapa teori, ada beberapa tokoh yang menolak, tidak mungkin tulang belulang yang ada di kuburan itu bisa dihimpun kembali, kemudian bisa bangkit lagi, itu tidak mungkin kata mereka. Mungkin jamaah, seperti permisalan tidur. Ketika kita bangun, kita bisa bangkit lagi, bisa beraktivitas lagi. Itu di dunia, apalagi nanti setelah hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Dan juga dengan tidur jamaah kita bisa beristirahat ya, kemudian menyiapkan diri kita agar kita bisa semangat kembali seandainya kembali diizinkan oleh Allah untuk hidup, untuk menambah amal ibadah kita. Inilah adab yang pertama ketika hendak tidur seseorang berzikir, dan ketika bangun dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin doanya ada beberapa yang kata-katanya sudah kelewatan karena sudah jarang kita hafal. Mari kita cari lagi doanya, insya Allah kita hafal kembali dan kita amalkan ketika mau tidur dan doa ketika bangun dari tidur. Ya, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, fakku addis syaitan, melepaskan ikatan syaitan. Karena setiap kita ketika tidur, syaitan itu akan mengikat di tengkuk, ya, di kepala kita ini akan diikat oleh syaitan setiap kita tidur. Mana buktinya? Buktinya adalah fafis sahihaini, di dalam hadis Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitanu ala qafai ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin. Syaitan mengikat di tengkuk kepala kalian ketika dia tidur sebanyak 3 ikatan. Wajib kita beriman jamaah. Berarti ketika kita tidur, kepala di tengkuk kita ini diikat oleh syaitan. Diikat oleh syaitan. Karena ini hadis dari Nabi SAW. Sebanyak berapa? 3 ikatan. Diikat oleh syaitan sebanyak 3 ikatan. Yatribu kulla uqdatin alaika lailun tawilun farkut. Dan pada setiap mengikat, syaitan membisikkan ke kita jamaah, alaika lailun tawilun farkut, malam masih panjang, lanjutkan tidur. Syaitan terus membisikkan setiap ikatan itu supaya kita melanjutkan tidur kita. Farkut, maka tidurlah.
Fa in istaiqadha, apabila orang ini terbangun dari tidurnya, fa dzakarallaha, kemudian dia berzikir kepada Allah, in hallat uqdatan, maka akan terlepas satu ikatan yang pertama. Jadi kalau kita bangun tidur, jangan lupa melepas ikatan syaitan tadi yang sebanyak 3 ikatan. Caranya, ikatan yang pertama lepas dengan berzikir kepada Allah. Jadi kita baca doa bangun tidur, lepas ikatan yang pertama. Fa in tawaddoa in hallat uqdatun. Kemudian kalau dia berwudu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Fa in shalla in hallat uqdatun. Dan kalau dia melaksanakan sholat, kemudian dia sholat, maka lepaslah ikatan yang ketiga. Jadi inilah cara melepas ikatan yang ada di tengkuk kepala kita yang dilakukan oleh syaitan. Berzikir, berwudu, dan melaksanakan sholat. Fa asbaha nasyiton tiban nafsi, maka dia bangun dalam keadaan semangat, jiwa yang bersih. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau tidak dia lakukan, maka dia akan bangun dalam keadaan khabithan nafsi, jiwa yang tidak nyaman, kaslan, dan dalam keadaan malas. Nah, boleh jadi jamaah, pas kita bangun pagi itu mau sholat subuh atau sholat malam, bangun rasanya nggak enak badan kita, rasanya malas untuk bangun. Bisa jadi belum kita lepas itu ikatan syaitan di tengkuk kepala kita ini. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca syarahnya. Apa maksudnya yang disampaikan oleh beliau ini dalam hadisnya? Yang pertama adalah tentang Sahihaini, di dalam hadis Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Setelah Imam Bukhari, hadis selanjutnya yang derajatnya tinggi juga adalah hadis riwayat Imam Muslim rahimallahu taala. Dan kalau dua-duanya sepakat jamaah, pernah dengar hadis atau pernah baca hadis di dalam kurung muttafaqun alaih, pernah jamaah? Muttafaqun alaih seperti itu. Muttafaqun alaih berarti hadis itu sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan lafadznya atau matan hadisnya. Dulu saya juga bingung jamaah, apa ini muttafaqun alaih? Imam Bukhari bukan, Imam Muslim bukan, Imam Nasai bukan, Abu Daud juga bukan. Oh, ternyata muttafaqun alaih adalah kesepakatan antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini derajatnya tinggi. Nah, setelah Imam Bukhari, hadis yang diterima oleh kaum muslimin berikutnya adalah periwayatan oleh Al-Imam Muslim rahimallahu taala. Beliau juga memiliki Sahih Muslim, ya, kumpulan hadis-hadis sahih, namun dalam menetapkan syaratnya tadi lebih ketat Imam Bukhari, sehingga kedudukannya itu yang pertama Imam Bukhari, kemudian baru Imam Muslim. Baik, itu singkat saja jamaah. Kemudian tentang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita sering dengar Abu Hurairah. Siapa sebenarnya Abu Hurairah itu jamaah? Huwa Abdurrahman ibnu Sakhrin. Abdurrahman bin Sakhrin. Nama beliau adalah Abdurrahman. Jadi yang baru dengar Abu Hurairah, nama beliau adalah Abdurrahman. Nama yang dicintai oleh Allah. Ada 2 nama jamaah yang dicintai oleh Allah, yaitu Abdurrahman dan Abdullah. Abdullah dan Abdurrahman. Ini adalah 2 nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aslama ama Khaybar wa syahiduha wa laziman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tana bi hadithihi. Beliau memeluk Islam ketika hari peperangan Khaybar. Dan beliau senantiasa mengambil hadis dari Nabi SAW, sehingga banyak riwayat hadis sampai hari ini kita dengar dari Abu Hurairah, menunjukkan beliau sangat sering untuk mengikuti Nabi SAW. Nabi mengatakan, ya'kidus syaitan. Ya'kid itu bisyiddin biwarabitin, mengikat dengan kuat. Berarti syaitan itu mengikat kuat-kuat tengkuk kita jamaah. Yang dimaksud dengan syaitan adalah al-muradu bihi al-jins. Syaitan itu adalah salah satu jenis dari jenis jin. Apa kita wajib ataukah harus percaya dengan adanya syaitan atau setan bahasa kita jamaah? Benar, syaitan itu ada. Syaitan itu ada. Itu salah satu bagian dari jin. Dan wajib kita mengimaninya, syaitan itu ada.
Kemudian kata Nabi, ala qafaihi ra'si ahadikum, ya, yang dia mengikat di punuk atau di tengkuk kepala kalian. Idza huwa nam, ya, ketika seorang itu tidur, salasa uqadin, sebanyak 3 ikatan, dan pada setiap ikatan syaitan akan memberikan waswas, alaika lailun tawilun, malam masih panjang, farqud, hendaklah lanjutkan tidur. Maksudnya apa tujuan syaitan seperti ini? Wala ta'jal bil qiyami fa fil waqti muttasi, jangan terburu-buru untuk sholat malam. Jadi syaitan itu menghalangi kita untuk mengerjakan sholat malam. Waktu masih panjang, waktu masih lama, nanti saja sholat malamnya, hingga akhirnya seorang itu kesiangan untuk mengerjakan sholat subuh. Ini pengaruh syaitan jamaah, bisikan syaitan. Bahkan dalam suatu hadis, bala fi uzunai, bala syaitan fi uzuni ahadikum, syaitan itu kencing di salah satu telinga kalian, kata Nabi SAW. Ini perbuatan syaitan. Maka kita berlindung kepada Allah dari tipu daya syaitan. Fa in istaiqadha, apabila dia bangun dari tidurnya, dia berdoa kepada Allah, maka terlepaslah ikatan yang pertama. Kemudian apabila dia berwudu seperti wudunya orang tidak sholat jamaah, maka lepaslah ikatan yang kedua. Kemudian apabila dia sholat, yaitu nafilah, sholat sunnah 2 rakaat, bahkan para ulama mengatakan yang dimaksud dengan sholat di sini adalah sholat malam. Jadi sebelum waktu sholat subuh dia sudah bangun, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, maka dia akan bangun dalam keadaan semangat karena sudah lepas dari 3 ikatan di tengkuk kepala yang dilakukan oleh syaitan tadi. Nah, inilah adab jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bangun dari tidur. Jadi kalau baru baca doa tidur, baru 1 ikatan yang lepas, belum 2 yang lain. Maka faedah yang bisa kita ambil adalah takriru mabda'i wujudis syayatin, adanya wujud syaitan. Syaitan itu benar-benar ada di sekitar kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka melihat kalian yang mana kalian tidak mampu untuk melihat mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar, syaitan itu mampu melihat kita dan kita tidak mampu untuk melihat mereka. Makanya ketika kita menanggalkan baju, buka baju dan buka celana jamaah, meskipun di rumah sendirian, tidak ada yang melihat, sangat dianjurkan bagi kita membuat sater, membuat penutup supaya mata syaitan itu nggak lihat aurat kita. Caranya gimana? Mengucapkan bismillahi. Cukup mengucapkan bismillah. Satrun baina a'yunil jinni, ya, wa awrati bani adam iza an yakhla'a saubahu an yakula bismillah. Penutup antara mata jin dan aurat manusia ketika dia melepaskan bajunya adalah dia mengucapkan bismillah, maka syaitan tidak akan melihat aurat kita. Karena kalau syaitan melihat aurat kita jamaah, kita sering dengar ada orang itu yang dia kerasukan, kemudian dia mengaku bahwasannya jin ini suka sama dia karena dia sering melihat aurat orang tersebut. Nah, jadi kalau buka baju di rumah, buka celana atau semua pakaian yang kita pakai itu mengucapkan bismillah, karena syaitan itu ada. Syaitan itu ada. Namun jangan takut kepada syaitan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Justru jangan takut, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua adalah azimu amri idlali syaitan li bani Adam. Besarnya tipu daya syaitan kepada anak Adam, karena memang mereka telah berjanji akan menyesatkan Nabi Adam dan keturunan-keturunannya dari jalan yang hak. Bahkan Nabi Muhammad pun, ya, mereka berusaha untuk memalingkan beliau dari jalan yang hak, apalagi kita jamaah. Maka banyaklah kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Kemudian selanjutnya adalah fadilatul wudu was shalah, keutamaan berwudu dan salat, yang mana dengan wudu dan salat akan melepaskan ikatan yang dilakukan oleh syaitan. Kemudian yang selanjutnya adalah hirsin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ib'adi syayatin an ummatihi.
kasih sayang Nabi SAW memberitahu umat ini bagaimana caranya berlepas diri dari tipu daya syaitan, yaitu dengan berzikir, berwudu, dan melaksanakan sholat sunnah. Nah, inilah adab yang kedua atau hadis yang kedua jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, masih waktunya jamaah sampai 10 menit sebelum jam 6 ya. 10 menit 11 menit. Baik, sedikit lagi Pak ya, kita lanjutkan lagi ya. Hadis yang ketiga, kita ambil 3 hadis saja berarti jamaah. Hadis yang ketiga, at-tasawwuk, siwak. Bapak-bapak suka bersiwak enggak, Pak? Atau ibu-ibu bersiwak? Jarang sepertinya siwak Pak ya, kita bersiwak. Kita mungkin lebih enaknya pakai pasta gigi siwak. Pasta gigi siwak dibandingkan menggunakan siwak. Padahal kalau ingin lebih afdol, kita menggunakan akar siwak itu Pak atau Bu. Akar siwak kita bersiwak ya. Fa fi sahihaini, di dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Hudzaifah ibn al-Yaman, Hudzaifah ibn al-Yaman. Jadi gini jamaah kajian kita, setiap ada tokoh sahabat, kalau itu baru kita sebutkan, akan kita ceritakan profil beliau sedikit. Namun kalau sudah kita sebutkan, tidak perlu kita ulangi lagi. Kita sedikit-sedikit mengenal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama minal laili yashusu fahu bis-siwak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun di waktu malam, yasusu fahu bis-siwak, beliau akan menggosok mulutnya dengan siwak. Ini salah satu adab yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu qama minal lail atau at-tasawwuk. Qama minal lail adalah maksudnya ketika beliau bangun setelah tidur, yang beliau lakukan diantaranya adalah yasus, yaitu yadulluku asnanahu wa yunakkiha wa yunadzifuha. Beliau menggosok giginya dan membersihkan giginya dengan menggunakan akar siwak. Jadi bangun tidur beliau gosok gigi, tapi gosok gigi beliau dengan menggunakan siwak. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wat tasawwuk, yang bersiwak itu jamaah, tanziful fammi bi'audil araqi al musamma bisiwak, yaitu membersihkan mulut menggunakan akar pohon, salah satu bagian dari akar pohon yang disebut atau dikenal dengan as-siwak, akar siwak. Nah, ini adalah alat yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersiwak. Bahkan siwak jamaah termasuk amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tathhirul fammi wa mardatillah au ridha indallah. Siwak itu adalah membersihkan mulut dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang bisa kita ambil dari sini, yata'akkadu istihbabus siwak indal qiyami minan naum. Sangat dianjurkan bagi seseorang untuk bersiwak ketika bangun dari tidur. Dan kalau seandainya tidak ada siwak, dia bisa membersihkan mulutnya ketika bangun dari tidur. Jadi sebelum sholat sunnah di waktu malam atau sholat subuh, hendak ke masjid, dia membersihkan mulutnya terlebih dahulu. Karena apa-apa yang bisa mengganggu orang lain, ini bisa mengganggu para malaikat juga jamaah. Karena malaikat merasa terganggu dari sesuatu yang orang lain merasa terganggu dengannya. Jadi bau mulut seseorang, kalau dia ke masjid kemudian mengganggu saudaranya yang ada di masjid, ini malaikat juga merasa terganggu dengannya. Maka bersihkan mulut kita sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan kalau kita bahas bab siwak jamaah, bersiwak, di antara tempat yang sangat dianjurkan untuk bersiwak adalah memulai sholat. Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in au inda kulli sholatin, kata Nabi. Seandainya tidak memberatkan umatku,
akan aku perintahkan mereka bersiwak ketika hendak berwudu dan ketika hendak melaksanakan sholat. Tapi Rasulullah khawatir kalau ini memberatkan umatnya. Bayangkan jamaah kalau seandainya siwak itu wajib buat kita. Jadi sebelum wudu kita harus bersiwak dulu. Kalau enggak itu kita berdosa. Atau sebelum sholat kita bersiwak terlebih dahulu. Kalau tidak kita berdosa. Tidak. Ini menunjukkan keafdoliyatan, kemuliaan. Kalau mampu, yang mampu mengerjakan dikerjakan, dan kalau tidak mampu maka dia tidak berdosa. Dia bisa membersihkan mulutnya dengan apa-apa yang ada saat ini, seperti ma'junul asnan, itu artinya sikat gigi atau pasta gigi. Ini juga diperbolehkan. Intinya membersihkan mulut. Kemudian yata'akkadu istihbabis siwak inda taghayyuri raihatil fammi qiyasan 'alal qiyami minan naum. Juga dianjurkan bagi kita untuk bersiwak, membersihkan mulut ketika berubah aroma mulut kita. Jadi kalau aroma mulut kita ini sudah mulai berubah, tidak enak, maka kita dianjurkan untuk membersihkan mulut kita ini. Kemudian juga syumuliyati syariatil islamiyah li jami' manahil hayah. Kesempurnaan agama Islam tentang pengaturan di semua urusan seorang muslim, bahkan urusan bau mulut, urusan mulut seorang muslim ternyata dijelaskan di dalam agama kita ini untuk membersihkannya dengan menggunakan siwak salah satunya. Dan juga yang terakhir, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inayatus syariatul islamiyah bin nadhafah. Syariat Islam sangat memperhatikan yang namanya kebersihan. Meskipun hadis atau perkataan yang berbunyi an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, ini bukan hadis yang sahih, karena yang benar itu adalah at-tahuru syatrul iman, kesucian sebagian dari iman atau bagian dari iman, ini yang benar. Namun tidak menafikan bahwasannya agama Islam itu menyukai kerapihan, kebersihan, ini dicintai oleh syariat kita. Bahkan Nabi SAW pernah melihat ada seorang yang rambutnya acak-acakan. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah dia tidak ada sesuatu yang bisa merapikan rambutnya? Kemudian datang orang kedua, orang ini menggunakan baju yang kotor, baju yang lusuh. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah orang ini tidak mampu untuk membersihkan kotoran di bajunya tadi? Menunjukkan agama Islam menyukai kebersihan. Dan tidak termasuk perbuatan tercela kalau ada orang yang suka rapi, kalau ada orang yang suka bersih. Karena ada yang pernah bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang suka menggunakan pakaian yang bersih, sendal yang bagus, apakah itu termasuk kesombongan? Kata Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Wal kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, baru disebut sombong. Jadi bersih, rapi, ini disukai oleh syariat, bukan termasuk kesombongan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, itulah hadis-hadis atau 3 hadis yang kita bawakan di kajian pertama kita dalam bab hadis di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk memahami dan juga mempelajari serta mengaplikasikan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya pelajaran anak-anak seperti ini jamaah, kita juga butuh, ya, kita juga harus menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Kita ingin anak-anak kita ini di rumah memiliki adab yang bagus ketika bangun tidur, maka kita sebagai orang tua mencontohkan, begini nak adab-adab yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi jamaah, tidak perlu mencari contoh yang jauh-jauh dari tokoh-tokoh yang tidak jelas, langsung kita mencari contoh yang dicontohkan oleh beliau SAW. Baik jamaah, itulah materi kita sore hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan jamaah. Allahu a'lam bishawab.